استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتح بنية تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمة المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح صحيفة الكتاب الحبيب عبد الله بن علمي محمد الحداد مع النبي جميع سادة الأنبياء نبي جميع شيخنا ومعلمينا، خصوصا إلى من عبد في هذا المسجد وعمره، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وإذا كان هذا التشديد كله في ترك الجماعة فما ظنك به في ترك الجمعة التي هي فرض عين؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعين تهاونا طبع الله على قلبه. وإذا وقع لك عذر في ترك جمعة أو جماعة وقدر أن في الموضع الذي تقوم فيه رجلان يفرق دنانير على الحاضرين فإن شت للحضور ورغبت فيه فعذرك غير صحيح واستحي من الله أن يكون غرض الدنيا أعز عليك مما عنده كما قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Habib Abdullah di dalam kitabnya Risalah Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah di dalam bab tentang pentingnya bagi kita untuk menjaga sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah dan mendawamkan kita untuk selalu sholat dalam keadaan berjamaah. Ya. Kenapa? Karena kata beliau hadis Rasulullah SAW menyebutkan keuntungan orang yang melakukan sholat berjamaah dengan orang yang melakukan sholat 5 waktu itu sendiri, yaitu 27 derajat. Ya. Jadi perbedaannya 27 derajat, bukan 27 pahala, bukan. Ya, ada orang yang paham, oh, pahalanya 27 lebih pada orang yang sembahyang bukan pahala. Kalau pahalanya nggak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Rasulullah selalu sholat dalam keadaan berjamaah. Yang dikatakan oleh Rasul adalah 20 derajat. 1 derajat menuju ke derajat yang lain itu beribu-ribu pahala bedanya. Nah, jadi bedanya orang yang sholat berjamaah lawan orang yang sholat sendiri. Jadi betapa ruginya orang yang memungkinkan bagi dia untuk sholat berjamaah, namun dia memaksakan dirinya untuk sholat sendiri. Ya, apalagi lebih-lebih bagi mereka yang tidak menjaga sholat seadanya. Nah, wayahnya kepengen aja sembahyang. Ya. Ini orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah derajatnya jauh, 27 derajat. Kemarin ibarat kita tadi itu pepangkat, pangkat 1 loh, pangkat 27. Beda 2 pangkat aja bisa menempeleng ke bawahannya lah. Nah, apalagi nang pangkat 27. Makanya para aulia Allah itu dekat lawan Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang wali itu masuk dengan kategori orang soleh. Orang soleh itu adalah al-ghaib bihukukillah.
orang yang selalu menunaikan haknya Allah, itu orang soleh. Wa huquqi ibadih, dan haknya para hamba Allah, itu orang soleh. Nah, kebiasaan tidak harus ya, tidak harus. Orang soleh, orang wali itu dibekali lawan Allah dengan yang namanya karomah. Ada harus semuanya. Tergantung Allah yang milih, Allah yang ngasih, Allah yang menghendaki, biidnillah. Fungsinya karomah itu dengan mukjizat Nabi sama. Samanya di bidang apa? Khawarikul adah, menyalahi kebiasaan. Mukjizat itu menyalahi kebiasaan. Karomah membedakan, menyalahi dari kebiasaan. Jadi kalau orang kadang mengerti dengan karomah, dengan mukjizat, maka ketika masuk di dalam pikirannya akan tidak sama. Kenapa? Berbeda dengan adat istiadatnya. Bayangkan Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel, yang bahkan tidak punya rumah. Nabi Musa itu diceritakan anak dari budak, kemudian hanya diberi Allah Ta'ala tongkat. Bayangkan, dengan tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Coba pian pikirkan lawan kepala. Ibah itu gawi pulang turuti kawakah kayak Nabi Musa? Ya nggak bisa. Kenapa? Sifatnya mukjizat adalah khawarikul adat. Dia menyalahi adat. Mukjizat ini terbatas, Allah berikan hanya kepada Rasul dan para Nabi. Itu juga untuk meyakinkan kepada nubuahnya, agar orang percaya dan mengikut kepada kenabiannya, dibekali dengan mukjizat. Begitu juga dengan para nabi, para rasul yang lainnya. Rasulullah pernah membelah bulan. Orang kafir Quraisy gak percaya hal itu. Rasulullah mengeluarkan dari jari-jarinya di tangan beliau dengan air. Orang-orang yang musyrikin tidak percaya dengan itu. Wabak dan Nabi, setelah Nabi ada orang-orang salihin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, terakhir dari Nabi. Nggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Adanya orang saleh, adanya para aulia Allah. Nah, para aulia Allah ini juga ada yang dibekali Allah dengan karomah, yang dibekali Allah dengan karomah. Ada yang enggak, ada yang diberi, ada yang enggak, ada yang disuruh menampakkan, ada yang enggak. Dengan izin Allah. Tapi mukjizat dan karomah itu tidak bisa menjadikan tolak ukur kemenangan Nabi satu dengan Nabi yang lain, wali satu dengan wali yang lain, apalagi wali dengan Nabi ditanding dengan karomah dan mukjizat. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu murni pemberian Allah. Kalau pian membatasi, berarti pian membatasi daripada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kada mungkin, Bang, ada wali yang bisa terabang. Kenapa? Rasulullah aja kada bisa terabang. Tidak bisa hal begitu ditanding. Tidak bisa ditanding. Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab I'anatul Talibin, sarah daripada Fathul Mu'in. Beliau dari India, dari Malabar, belajar kepada Syekh Ibnu Hajar. Dikatakan beliau dari India ke Mekah itu naik sajadah. Kalau kita membayangkan pian duduk di atas sajadah sekarang sampai ke Mekah, pian ceritakan, ada orang Sungai Tabuk duduk di atas sajadah. Belajar ke Mekah lewat sajadahnya. Jadi pian dibungulinya. Nah, makanya melihat wali, melihat orang soleh itu jangan melihat nihayahnya, jangan melihat puncaknya, lihat awalnya. Bagaimana bisa mereka mendapatkan puncak tadi? Dari awal, lihat sholat tengah malamnya, lihat puasanya,
lihat belajarnya, lihat dakwahnya, lihat kasih sayang sama anak yatimnya, lihat dia baik dengan tetangganya. Semua itu adalah satu ya kesatuan yang membuat dia tadi itu bisa mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diminta karomah itu. Kalau pang hendak jadi wali, meminta lawan Allah, ya Allah lu minta karomah bisa ini, nah lu minta ini, kada. Itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir zaman kita sekarang ini banyak orang yang kerasukan. Jadi seakan-akan mereka menilai aneh dan mereka ekspor. Karomah-karomah itu dia dusta-dustakan. Mereka dusta-dustakan karomah para habaib, para ulama. Syekh Arsyad Al-Banjari dari Mekah mengambil pohon di Banjar dapat kasturi, ditampayakan di Mekah ini buah dari Banjar. Ada mungkin percaya bagi mereka karena dari awal mereka sudah mengingkari yang namanya karomah. Ini digoreng-goreng dulu. Pertama mereka kada percaya lawan habaib, kada percaya lawan orang soleh, kada percaya lawan keturunan Nabi. Setelah itu pulang mereka misinya adalah mendustakan daripada amalan-amalan orang soleh, mendustakan daripada karomah orang soleh. Orang yang ada di laut diterpa ombak, kemudian memanggil ya Saman, ya Saman, ya Saman. Mereka tidak senang dengan hal itu karena itu berbentuk karomah. Ada mungkin kenapa Nabi aja kada kayak itu? Bukan semacam itu, hadirin wal hadirat. Jadi mukjizat karomat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala khawariqul adah yang menyalahi daripada adat istiadat. Kalau kita hitung dengan pemikiran kita, hal itu adalah hal yang memang mustahil, namun itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ulama mengatakan sebenarnya karomah mukjizat itu bukan nilai di sisi Allah, itu cuma pemberian Allah. Kalau pang wali ini lebih hebat dengan wali ini karena karomahnya menurut kita lebih unggul ini, kan? Al istiqamah khairun min alfi karomah. Orang nang istiqomah di jalan Allah, sholatnya tidak ketinggalan, bakti kepada orang tuanya, melakukan sunnah-sunnah Nabi, kada pernah ketinggalan. Itu lebih baik daripada orang yang memiliki 1000 karomat. Kenapa? Nilai Allah istiqomah, bukan karomah. Karomah itu adalah pemberian Allah. Ada orang di akhir zaman dapat karomah, macam-macam, bisa ini, bisa itu, semacamnya. Karena memang dia orang soleh. Apakah dia melebihi Sayyidina Ali? Ada yang tahan gantal. Hebat kan lawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mati dalam keadaan sholat dibunuh. Apakah Sayyidina Ali kada tahan gantal? Hebat yang tahan gantal gini? Kada. Itu bukan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dibunuh. Kemudian lagi mereka lagi menyerang orang-orang salihin. Karena banyaknya orang-orang soleh dahulu semacam Syekh Abdul Qadir, semacam Syekh Muhammad Samad, semacam orang-orang solehin, para habaib, ulama-ulama yang dahulu. Mana karangan kitabnya? Mana karangan kitabnya? Saya aja punya karangan kitab. Wah, orang sekarang hebat-hebatan diisi karangan kitab. Ditanding. Mana karangan kitabnya Syekh Abu Bakar bin Salim? Mana karangan kitabnya? Padahal kita lihat orang-orang dahulu itu dia menyesuaikan dengan zamannya. Kita yang hidup di zaman sekarang itu tidak bisa mengomentari orang dahulu. Lihat zaman kita, kalau memang kita membutuhkan kitab, ya kita karang kitab. Kalau zaman kita tidak membutuhkan kitab, cukup orang 2, orang 3 kita ajari. Cukup dengan ajaran yang diajarkan sama Rasulullah, sudah, gak usah ngarang-ngarang kitab. Coba kita lihat ulama-ulama salaf kita dahulu, orang-orang soleh dahulu. Bahkan bagi mereka itu mereka bisa mempelajari, mengambil sumber langsung ilmu dari orang-orang yang meriwayatkan hadis. Bisa. Dan bahkan mereka juga bisa membuat madhab melebihi daripada 4 madhab. Bisa. Banyak orang alim dahulu melebihi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Bahkan seluruh imam ini berguru kepada
Imam Ja'far As-Shadiq. Diriwayatkan benar. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini dapat 4 madhab, bisa merumuskan ilmu ini. Gurunya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq. Apakah ada madhabnya Imam Ja'far As-Shadiq? Tidak ada. Jadi tidak menjadi tolak ukur bagi mereka semua itu harus punya kitab, harus punya madhab. Tidak. Cuma manfaat diikuti bagi mereka. Nah, salaf, para habaib dahulu, orang-orang solehin dahulu, mereka tidak mau menjadikan firqah itu terlalu banyak. Takutnya mereka yang mempunyai pemikiran akan menjadi terpecah-pecah, hadirin wal hadirat. Maka cukup habaib dahulu sudah sepakat mereka, kita nggak perlu ngarang kitab. Kita nggak perlu punya madhab yang lain. Kita sudah ikuti kitab dan madhab daripada Imam Syafi'i. Sudah ikut Imam Syafi'i aja. Supaya apa? Yang di bawah ini jangan bingung. Sudah. Tetap madhab ikut kepada Imam Syafi'i. Akan tetapi manhaj boleh berbeda. Cara boleh berbeda. Nah itu orang-orang saleh. Jadi madhab tetap Imam Syafi'i. Bagaimana wudhunya Imam Syafi'i yang sudah lengkap diajarkan. Bagaimana daripada mereka sudah mengajarkan bab salat, bagaimana mereka mengajarkan bab zakat, ya udah diikuti. Jangan menyalahi daripada mereka. Nah, itulah. Jadi rahmatan dari mereka, akan tetapi manhaj boleh berbeda. Cara boleh berbeda. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka yang selalu puasa setiap hari atau mengajarkan sholat terus di tengah malam? Dengan contoh-contohnya mereka merasa kurang. Mereka merasa ibadah mereka yang harus membaca Al-Quran di setiap pagi, siang, malam. Bahkan ada yang tiap hari mereka menghatamkan Al-Quran sekali. Ada yang menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Ada yang menghatam Al-Quran 3 kali sehari. Ada yang menghatam Al-Quran 4 kali sehari. Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas 4 kali hatam Al-Quran siang, malam 4 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. Barokatul waqt, mereka diberikan barokah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada waktunya habis baca Al-Qur'an. Siapa lagi? Rabi'atul Adawiyah 6.000 kali hatam Al-Qur'an di atas daripada kuburannya. Dihitung dengan umurnya enggak sesuai. Cuma waktunya barokah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang solehin. Maka mereka beribadah manhajnya di mana berbeda dengan orang-orang terdahulu, akan tetapi dalam ilmu kajian fikih dan yang lainnya mereka mengikut tetap dengan madhab yang dianut oleh orang tua mereka dahulu. Kalau kita ya ikut madhab Imam Syafi'i. Nah, kalau takarannya harus punya kitab, berarti Imam Abu Hurairah. Nah, Imam Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis. Imam Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Adalah kitab karangan Imam Abu Hurairah? Nggak ada. Siapa yang menyatukan hadis Imam Abu Hurairah? Imam Bukhari dan Muslim. Bertanya Imam Bukhari dari riwayat Fulan bin Fulan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, catat. Diriwayatkan dari Fulan bin Fulan dari Abi Hurairah, catat. Apakah Imam Bukhari yang memiliki kitab Sahih Bukharinya lebih utama daripada sahabat Abu Hurairah yang ada di isi kitab? Nah, jadi ilmu riwayat, nah, kalau memang itu disampaikan, lebih utama mereka. Walaupun mereka tidak punya kitab. Orang sekarang ngarang kitab nahwu. Nih, dibangga-banggakan, saya punya karangan kitab saya nahwu. Ya dari dulu juga nahwu itu karangannya isim, fi'il, huruf. Rafa, nasab, khafat, jazm. Anda itu tidak mengarang kitab, akan tetapi apa? Menukil, ngambil dari kitab ini dicatat, ngambil dari kitab ini dicatat. Nah, jadi mereka para salihin, sedikit kita singgung masalah karomah, mukjizat karena banyak. Nah, kita lihat di konten YouTube dan semacamnya, mereka itu membatalkan daripada karomah, membatalkan daripada apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifatnya wali itu mau diberi nggak diberi sama Allah karomah itu sama saja, bukan nilai kehebatan dari karomah. Ya. Nah, masalah kepercayaan, Anda mau percaya silahkan. Berarti
Anda termasuk min ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda tidak percaya juga silahkan, berarti Anda juga tidak percaya dengan karomah dari para aulia Allah, dan Anda bukan termasuk daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Nah, di sini lagi kita singgung daripada ajaran yang dibawakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah tentang pentingnya untuk kita menjaga sholat berjamaah. Dan daripada tekanan lagi seluruhnya daripada sholat berjamaah, apa yang engkau sangkakan, kata beliau, fitarkil jum'ah. Kalau begitu, daripada pentingnya kita menjaga sholat berjamaah, yang bahkan dikatakan Rasulullah SAW sangat melarang kepada mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah akan membakar daripada rumah-rumah mereka apabila mereka meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi kata Abdul Haddad, dalam orang yang meninggalkan Jumat. Ya, jadi jamaah lawan Jumat itu sepaket. Kalau dalam ilmu fikih belajar sholat jamaah, belajar sholat Jumat. Jum'ah wal jamaah gitu. Kenapa? Karena sholat Jumat ini harus dikerjakan dengan berjamaah. Nggak ada sholat Jumat sendiri-sendiri, nggak ada. Sholat Jumat dikerjakan dengan berjamaah. Nah, kata beliau berarti lebih lagi bagi mereka-mereka yang berani terang-terangan meninggalkan sholat Jumat. Nah, penekanannya. Kenapa? Allati hiya fardu ain. Karena sholat Jumat itu adalah fardu ain. Sholat Jumat itu adalah fardu ain. Artinya perorangan itu mendapatkan kewajiban dengan sholat Jumat. Bagi laki-laki, ya, bagi perempuan hukumnya sunnah jika memungkinkan. Ya. Kalau kadang memungkinkan di masjid kita, misalkan di sini kadang menggawi bebinian sembahyang Jumat, jangan turun ke masjid sembahyang Jumat menyorangan. Nah, kalau di Mekah dikerjakan, di daerah-daerah lain dikerjakan. Laki-laki, perempuan pun sholat Jumat. Bagi perempuan Jumat hukumnya sunnah. Bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Wakala Rasulullah SAW bersabda, man taraka salasa jum'ain tahawunan taba Allah ala galbih. Siapa orang yang meninggalkan daripada sholat Jumat 3 kali. Tahawunan sengaja, artinya dia benar-benar meninggalkan tadi sengaja. Taba Allah ala galbih, maka Allah akan mencap di dalam hatinya. Nah, diberi tanda sama Allah. Cap apa? Ulama mengatakan dengan kemunafikan. Munafik. Naudzubillah min dzalik. Wa idza waqa'a laka udhrun fi tarkil jum'ah wal jamaah. Dan jika engkau tadi itu ada udzur untuk meninggalkan Jumat dan jamaah, ada udzur. Udzur syar'i yang tidak bisa membuat kita hadir untuk sholat jamaah dan sholat Jumat. Maka fagadir dikatakan sini ya, fagadir. Maka pikirkan aja, renungkan aja kata beliau. Anna fil maudhi, bahwasanya di tempat alladzi yang tuqamu fihi, dilakukan sholat berjamaah dan sholat Jumat, fihi rojulan, ada seorang laki-laki, ya, yafrugu dananira alal hadirin, yang sedang membagikan uangnya kepada orang yang hadir. Yasidin, bila ikam itu ada uzur, ada alasan, ada kawan sembahyang Jumat, ada kawan sholat berjamaah. Bayangkan Yasidin, di masjid saat itu orang sedang berbagi duit. Lain asyata lil hudur wa kita fihi fa udruka ghairu sahih. Bilanya ikam tu Yasidin bersemangat hadir karena mendengar orang berbagi duit, pengen hadir, maka ketahuilah uzur ikam berarti kada benar. Jadi ukur. Bilanya orang berbagi duit datang kada. Bilanya berbagi duit kada ada alasan, pasti didatangi. Atau jangan duit BLT kah? Berbagi baras kah? Berbagi apa kah? Ada orang berbagi baras. Awak ada ikam datang. Sayang rasanya aja, mau kada diambil. Ini dijulungnya ke lain aja. Yalah. Sayang rasanya aja. Nah,
Abdul Haddad, bila ikamnya kayak itu Jisidin, ya ukur lawan ikam, bilanya duit pang dibagi datang ada, datang ya aku jah. Berarti uzur ikam ghairu sahih. Berarti kalau uzur sahih kayak apa? Pian nih garing awak sakit bujur sudah, malih berdiri, ya hendak sembahyang berjamaah, karena awak pian sakit, uyuh, lalu pian kada datang. Nah, amunnya orang berbagi duit bang, ada kawa juga rasanya datang, sakit kan awaknya sudah menyamak, ada kawa bergerak. Nah, berarti uzur ikam sahih. Bilanya masih gagaringan aja, kawaja jadi kuat-kuatakan, sayang kada diambil duitnya, sayang kada diambil barasnya, berarti uzur pian masih ghairu sahih. Bayangkan Rasulullah SAW, batisnya Nabi ini bengkak batisnya Nabi, kayak orang batis bengkak ngalih kalau berjalan. Hadir Nabi tetap sholat berjamaah. Nah makanya uzur kita nih, lihat dulu apa uzurnya. Hujan ya, lambat tanar. Nah lihat dulu, isi mobil kada? Isi mobil ada juga pak, orang mah ini beralasan. Nah, ya Allah, maka bagi Isah lawan Habib pulang. Ulun bepejar tadi kada datang ke masjid sembahyang berjamaah. Kenapa? Jar Habib. Anu bepe harinya lambat mana hujan. Ya Habib maka bisi mobil. Hanya dibasuh mobilnya bepe, sayang turun aja. Bayangkan. Jadi jar Habib napa? Maka ikam nungkar mobil itu supaya kada kana hujan. Kenapa pas hujan disayang-sayangi? Jadi pian bila bisi mobil itu langgar terus. Kenapa? Karena fungsinya mobil itu tahan panas, tahan hujan. Mun disayang-sayangi hanya dibasuh aja. Kawa aja isok pulang dibasuh. Sayang kita meninggalkan sholat berjamaah, sayang bagi kita meninggalkan majelis. Jadi kita yang diberikan rezeki lebih lama Allah. Ini mobil, datang. Tidak ada alasan lagi sudah. Atau bisi kendaraan, ada jas hujan lengkap apa, datang. Dengan apa? Dengan niat benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah. Uzurnya dilihat dulu, sahih apa enggak. Kalau kada benar uzurnya, kata Abdul Haddad, wastahyi minallah, maka malu engkau harusnya sama Allah. Ya Allah, ulun kada kawa kan azan itu seruan dari Allah. Allah yang memanggil. Supan kita lawan Allah, ya Allah ulun kada kawa datang. Nah, kenapa ulun ada uzur? Ayyakuna ghardadun ya azza alaika mimman indahu. Supan itu apa? Ternyata dunia itu lebih ada di dalam hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada ambil karena sayang tadi lawan duit, sayang nah jar dikuat-kuatakan aja. Kenapa kita kada sayang lawan sholat berjamaah Abdul Haddad dengan alasan kita kada turun melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat lebih-lebihnya. Nah, mudah-mudahan kita kawa istiqamah, mudah-mudahan kita kawa menuruti dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang soleh yang bersumber dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita jadikan orang yang istiqamah dalam beramal. Mudah-mudahan dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang punya hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan juga kita yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya anak dijadikan anak kita saleh wa salihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'an syamilal khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah alaman alaman zawalil iman
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا لا لظى أسرفنا فتوب علينا التوبة تغسل كل حوبة وآمن الروعة وغفر لوالدنا ومولودنا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول المصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى عليه عد الحب وآله والصحب عداد تأسيس صحب والحمد في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلوا على النبي. الله